Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kuswati SPD MSI, dosen tetap di Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Jember. Ahlian saya di Bioteknologi Tanaman dan saat ini menjadi salah satu pengajar di mata kuliah Bioteknologi. Mata kuliah Bioteknologi dengan kode KPB 1610 adalah mata kuliah wajib di program studi pendidikan biologi yang ditempuh oleh mahasiswa semester 6 dengan beban SKS yaitu 3 SKS, 2 SKS tatap muka dan 1 SKS praktikum. Sehingga dalam perkuliahan 1 minggu mahasiswa mendapatkan 100 menit kegiatan tatap muka pembelajaran baik sinkronus maupun asinkronus, kemudian kegiatan 100 menit kegiatan praktikum di laboratorium, dan juga 120 menit penugasan terstruktur dan juga belajar mandiri di rumah masing-masing. Sebagai implementasi dari kurikulum OBE atau Outcome Based Education, mata kuliah ini dibebankan 3 CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah yang diturunkan dari CPL program studi. Adapun CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan prinsip-prinsip bioteknologi dan pengetahuan yang relevan. Adapun CPMK yang kedua, mahasiswa terampil mengoperasikan instrumen dasar dalam analisis bioteknologi. Kemudian CPMK yang ketiga adalah mahasiswa dapat mengaplikasikan bioteknologi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam aspek kehidupan antara lain pertanian, kesehatan, pengembangan obat, forensik, dan juga lingkungan. Nah, untuk mencapai hal tersebut, mahasiswa kami dukung dengan cakupan materi yaitu antara lain adalah sejarah dari perkembangan bioteknologi sendiri, kemudian ada teknik analisis molekuler, kemudian ada teknik rekombinasi DNA, kemudian genome editing, serta case study berdasarkan recent study yang berkaitan dengan aplikasi bioteknologi itu sendiri. Dan sebagai penerapan dari student centered learning, maka kami menerapkan variasi metode dan juga assessment, yaitu antara lain adalah melalui kegiatan forum diskusi, kemudian penugasan proyek, kemudian ada case study yang kami berikan melalui LKM dan juga RTM. Dan untuk asesmen sendiri adalah meliputi keseluruhan kegiatan yang telah diberikan, baik itu praktikum, kemudian UTS, penilaian proyek dan juga case study. Dan keseluruhan penilaian secara sistematis kami masukkan ke dalam sistem sebagai baseline untuk peningkatan dan juga evaluasi di mata kuliah bioteknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai kelas bioteknologi, seperti biasa silakan berdoa dulu. Silakan Mas Ikan. Baik, sebelum mulai mata kuliah pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Selamat siang, gimana kabarnya hari ini? Baik, happy? Alhamdulillah. Oke, for today's meeting, jadi kita masuk di pertemuan ketiga di mata kuliah bioteknologi, dan topik kita hari ini adalah tentang rekombinan DNA teknologi atau teknologi rekayasa genetika, yang mana untuk tujuan pembelajarannya kita ada 2 sub CPMK. Yang pertama adalah mahasiswa dapat mendeskripsikan prinsip dasar teknologi DNA rekombinan. Kemudian yang kedua yaitu adalah sub CPMK, mahasiswa dapat menjelaskan teknik analisis molekuler yang digunakan dalam rekombinasi DNA. Misalnya adalah PCR, elektroforesis, kemudian Northern blot, Southern blot, teknologi sequencing, dan lain sebagainya. Untuk topik ini sendiri, saudara, itu akan kita bagi menjadi 2 pertemuan.
Dan untuk pertemuan hari ini kita fokus pada tujuan pembelajaran yang pertama. Oke, di pertemuan sebelumnya ya, saudara sudah belajar definisi skop dari bioteknologi, benar? Benar ya. Berarti kan masih ingat lah ya, setidaknya tentang stages bagaimana perkembangan bioteknologi dari zaman ancient gitu, dari zaman kuno sampai current condition, sampai kondisi saat ini. Nah, di sini Ibu berikan dua gambar saudara. Ada gambar A, ada gambar B. Ada yang bisa menginterpretasikan kira-kira gambar A apa, gambar B apa? Silakan saya yang kiri, Pak. Ya, Bu, kalau gambar A itu produk bioteknologi yang konvensional. Oke, Pak Diva sudah mention tentang konvensional. Tahu dari mana, Mbak? Mungkin ada teman yang akan nambahkan. Kira-kira ada produk apa saja? Tempe, produknya ya. Terus roti, keju dan son ya. Oke. Kira-kira cirinya apa tuh konvensional? Fermentasi. Pakai bakteri atau fisiologinya adalah dengan cara fermentasi. Butuh alat modern? Tidak. Atau teknologi modern? Tidak. Oke, tidak ada teknologi modern ya. Baik, kemudian gambar B. Modern, ya kebalikannya ya. Oke. Dari mana tahunya? Kira-kira ada yang bisa tahu nggak itu gambar apa saja? Oh, ada golden rice. Tuh kan ada dua gambar ya, satu bulir berasnya warna putih, satunya kuning ya. Kita bilangnya kuningan atau golden. Kira-kira kenapa tuh? Kenapa tuh? Rekayasa genetika. Sebelum ke rekayasa genetika, kalau appearance-nya, fenotipnya berbeda, kira-kira apa yang menyebabkan perbedaan itu? Gennya berbeda. Sehingga kita bisa tahu bahwa antara varietas wild type yang liar yang putih dengan yang golden rice ada perbedaan genetik. Ya, di sini sudah ada istilah yang kita sebut dengan rekayasa genetika karena sudah ada perubahan susunan genetik pada tanaman asli. Itu ya. Kira-kira saudara bisa sudah diferensiasi? Bisa. Sehingga kalau kita summarize, maka produk rekayasa genetika itu adalah organisme hasil modifikasi, baik itu secara utuh ya organismenya hidup ataupun bagian-bagiannya. Contohnya adalah proteinnya aja atau enzimnya saja gitu ya, yang mempunyai susunan genetik baru yang secara naturally itu tidak gitu susunannya, tapi sesudah dilakukan engineering gitu ya, kemudian berbeda. Dengan apa prosesnya? Yaitu adalah dengan penerapan bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern sendiri itu adalah sebuah aplikasi dan teknik rekayasa yang meliputi teknik asam nukleat. Ya, asam nukleat saudara masih ingat? Apa saja? DNA. Kemudian terjadi secara in vitro, artinya di dalam lab kita mengerjakannya ya. Kemudian bisa juga dengan fungsi sel, menyatukan sel yang berbeda dari dua, di mana dari dua jenis jadi berbeda ya. Ada dua source yang berbeda, dua jenis sel yang berbeda. Kemudian di luar kekerabatan taksonomi. Contohnya tadi ya di produk yang tadi saudara tadi mention golden rice.
Sebenarnya di sebelah gambar tadi itu ada humulin ya. Itu adalah drug yang dia sifatnya rekombinan. Jadi secara natural dia sebenarnya gen yang ada di hewan, tapi kemudian diproduksi di dalam bakteri. Nah, di sini ada perbedaan source dari asam nukleat yang kemudian direkombinasikan in vitro, yang kemudian kedua makhluk hidup tersebut adalah berbeda taksonomi. Paham sampai sini? Yakin? Oke. Nah, di mana proses tersebut ya untuk menghasilkan PRG tersebut dengan bioteknologi modern kita bilangnya adalah gene cloning atau rekombinan DNA teknologi atau genetic engineering, yang hari ini kita akan bahas topiknya. Oke. Nah, ini adalah gambaran singkatnya saudara. Bagaimana saudara bisa membuat yang namanya plasmid rekombinan. Kebayang ya? Ini adalah gambar aslinya. Kemudian ini adalah target gennya, kemudian menjadi ini. Di situ ada ilustrasi warna yang berbeda untuk merepresentasikan adanya rekombinasi tadi. Kira-kira kalau dari gambar ini saudara, rekayasa genetik itu butuh apa aja? Plasmid, terus butuh apa lagi? Gen target atau sumber genetiknya ya. Kemudian enzim restriksi, terus kemudian ada lagi restriksi, ligase. Nah, oke. Ini adalah komponen dasar bagaimana sebuah proses rekayasa genetika itu dapat dilakukan. Jadi dengan penemuan fundamental tadi, ada plasmid, kemudian ada enzim restriksi, ligase, proses ini bisa dilakukan, gitu ya. Maka kemudian kita coba kenalan dengan masing-masing komponennya. Yang pertama adalah enzim restriksi. Ya, sebutannya itu adalah skissers molekuler, jadi gunting molekuler. Ya. Kemudian ini sebenarnya enzim yang spesifik ditemukan di dalam bakteri, gitu ya. Yang fungsinya adalah untuk viral restriction. Jadi ketika sebuah bakteri kemudian diinfeksikan oleh virus, bakteri itu punya pertahanan, yaitu dengan memotong-motong DNA-nya si virus sehingga kemudian tidak bisa bereplikasi di dalam bakteri. Nah, ini yang kemudian kita ekstrak. Kita gunakan untuk memotong-motong DNA yang kita inginkan. Ya. Kemudian bentuknya apa sih? Bentuknya adalah sebuah sequence juga, gitu ya. Yang dia ada 4, 6, kemudian 8 pasang basa. Dan saudara mungkin ingat juga ya bahwasannya yang namanya enzim itu kerjanya adalah spesifik. Jadi dia nggak potong secara random. Sehingga dia potongnya di tempat tertentu saja yang kita bilang adalah situs restriksi. Nah, jadi kita udah punya gunting yang diekstrak dari bakteri, dia motongnya nggak random, adalah di situs restriksi saja. Di sini ini ada beberapa contoh ya berdasarkan nomenklaturnya. Itu ada Hindi 2, Hindi 3. Ini maksudnya adalah tiga alfabet di depan itu menunjukkan di mana enzim itu diekstraksi, yaitu di bakteri Haemophilus influenza. Kemudian D itu adalah strainnya, kemudian 2, 3, 1 itu adalah urutan bagaimana enzim tersebut ditemukan di dalam bakteri. Oke, sampai sini paham? Ada pertanyaan? Ya. Jadi hasil potongan dengan si enzim restriksi kita ada 2 jenis ya.
Yang pertama adalah belan N. Jadi ada dua sisi tumpul yang sama. Kita bilangnya ada belan. Kemudian yang kedua itu ada sticky, dimana dia hasil potongannya satunya overhang ya. Dan biasanya bentuk yang ini itu lebih mudah untuk melakukan hibridisasi. Karena apa? Karena ya lebih stabil kalau berpasangan gitu ya. Jadi kalau sendirian tuh nggak stabil ya. Nah, dalam prosesnya sendiri, vektor itu ada yang bagus gitu ya, ada yang good kita bilangnya. Sama seperti HP kita punya beberapa fitur penting, ya kan ya? Fitur apa saja yang kita perlu pertimbangkan dalam sebuah vektor? Yang pertama adalah size, ukuran. Jadi antara vektor dengan gen baru yang dimasukkan atau gene of interest ini setidaknya harus bukan mirip ya, harus muat lah intinya ya. Jadi jangan sampai gennya ini ukurannya adalah 5000, vektornya cuma 1000. Nah itu tidak jalan prosesnya. Jadi harus dibuat equal ya atau match ya, antara ukuran dari vektor itu sendiri dengan gen barunya. Kemudian yang kedua harus ada fitur yang kita sebut dengan origin of replication. Itu adalah titik di mana mulai untuk direplikasi, starting point-nya. Kemudian ada multiple cloning site. Ya, ini multiple cloning site yang berwarna biru. Untuk apa? Ini adalah sequence engineer ya. Ini sebenarnya dibuat agar dikenali oleh enzim restriksi. Jadi tadi kan kita butuh ada yang memotong. Nah, untuk bisa dipotong tadi harus ada sequence apa kita bilangnya? Situs restriksi. Nah, situs restriksi itu dimuat di sini sequence-nya. Kenapa kok dikatakan multiple? Karena di situ harapannya ada beberapa situs restriksi. Jadi kita bisa menggunakan enzim restriksinya bisa macam-macam. Bisa EcoR1, bisa Military, bisa Bamhawan dan lain sebagainya. Kemudian fitur lain yang tidak kalah penting adalah selectable marker gene. Itu bisa macam-macam ya, contohnya adalah antibiotik resisten. Nah, itu adalah untuk proses bagaimana kita menseleksi nanti kelompok-kelompok yang sudah berhasil ada rekombinasi dan tidak. Ini adalah contohnya saudara. Nanti Ibu berikan linknya untuk kalian saudara bisa belajar mandiri terkait dengan beberapa jenis vektor ini. Oke saudara, ini adalah salah satu contoh prosesnya. Sebenarnya ada banyak sekali proses transformasi dan itu akan berbeda-beda ketika target selnya adalah bakteri, hewan maupun tumbuhan. Ini contohnya yang bakteri. Silakan saudara lihat dulu, amati dulu. Jadi ini biasanya ada kuvet khusus yang di dalamnya kita sudah berikan plasmid dan bakterinya. Kemudian kita berikan kejutan listrik di sini ya, sekitar 1200 untuk 3 milisecond. Kemudian harapannya ada pori-pori yang terbentuk di membran sel dari bakteri. Kemudian rekombinan plasmid kita itu bisa masuk. Nah, saudara, sekarang kita itu sudah punya kultur bakteri nih ya, yang warna merah, yang sudah dilakukan proses transformasi. Sekarang, kira-kira proses selanjutnya apa? Nah, ini adalah salah satu prosedur untuk menseleksi
keberhasilan dari transformasi. Nah, ini Ibu sudah siapkan LKM, Saudara. Silakan Saudara bisa membentuk kelompok ya, 4 orang tuh 2 3 4. Kelompok 1 2 3 4. Saudara silakan berdiskusi mungkin sekitar 7 menit. Nanti Bu Puswati minta ada perwakilan untuk memberikan opininya terkait dengan proses ini. Oke. Ini sudah selesai? Oke. Jadi Saudara, terima kasih sudah berdiskusi tadi ya. Kayaknya asik sekali ya. Nah, Saudara, nanti Ibu minta perwakilan dari masing-masing ya. Jadi Saudara, di situ ada 5 step inti. Saudara harus teliti kira-kira proses apa yang terjadi, fitur apa yang kemudian ada, fitur apa yang kemudian berubah. Nah, silakan nanti Saudara saling melengkapi gitu ya. Yang pertama silakan mau kelompok mana dulu? Kelompok 1 dulu silakan. Mbak Lufi sama siapa? Oh, mau sendiri. Cuma suka sendiri ya. Sendiri ya. Maju aja. Ya, tulis aja fitur pentingnya mungkin ya. Aja. Nanti baru dijelaskan gitu ya Mbak ya. Jadi yang dituliskan kelompok 1 ada 2 fitur penting nih ya. Saudara bisa dilihat hasil kerjaannya juga ya. Bisa dijelaskan seperti apa Mbak? Jadi di yang kelompok 1 itu ada forensic DNA dan plasmid. Di dalam plasmid itu ada restriction site, lalu ada LAC-Z gene dan ada ampicillin resistance gene. Jadi yang di kedua ini yang nantinya akan terpotong, yang kemudian dilanjutkan di Coba satu-satu dulu ya. Jadi furin DNA bagaimana? Adalah sumber gen yang akan dimasukkan. Oke. Kemudian ada vektor, yaitu vektornya berupa plasmid, yang di dalam plasmidnya itu ada restriction site, yang nantinya itu dipotong. yang dikenali. Oke. Terus ada LAC-Z gene. Jadi LAC-Z gene itu ada di dalam plasmid yang akan menuntun produksi dari enzim beta-galactosidase. ya, berfungsinya adalah sebagai reporter nantinya ya, reporter gene. Kemudian ada IMP itu ampicillin resistant gene. Oke, yang lain ada tambahan? Sama? Terima kasih kelompok. Kemudian yang terakhir kelompok 4. Yang terakhir itu adalah tahap seleksi. Di tahap seleksi ini kan tadi ada 3 jenis bakteri yang kemungkinan terjadi setelah tahap transformasi kan. Ada yang hanya bakteri saja tanpa plasmid, ada yang plasmid dengan vektor saja, ada yang plasmid dengan bakteri dengan plasmid rekombinan. Nah, kemudian untuk proses seleksinya ditumbuhkan pada sebuah media dengan antibiotik ampicillin di dalam medianya. Nah, nanti untuk kemungkinan yang terjadi kalau yang bakterinya tanpa plasmid ini dia akan mati karena dia tidak punya resisten terhadap ampicillin. Kemudian yang kedua itu gen yang tadi LAC-Z gennya itu kan tadi tidak terpotong, jadi pas ditumbuhkan pada media ini dia terekspresikan dengan pada kolomnya itu berwarna biru. Nah, sedangkan yang kita inginkan yang LAC-Z gennya ini direkombinasi itu warnanya jadi putih. Nah, yang kolom berwarna putih inilah yang akan diambil sebagai stop rekombinannya nanti.
Yang lain sepakat? Baik, terima kasih. Jadi saudara silakan mungkin diperdalam lagi bacaan terkait dengan teknologi rekombinan DNA ini, karena saudara nanti minggu depan itu masih ada di topik yang sama, terutama adalah tentang teknologi analisis molekuler ya. Jadi bagaimana teknologi advance dalam proses melakukan ini tadi ya, pasti ada melibatkan PCR, ELISA untuk validasi dan juga konfirmasi. Tuh. Nah, di sini Bu berikan link. Jadi silakan saudara bisa akses nanti untuk belajar mandiri di rumah. Nah, nanti kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Oke, terima kasih kehadirannya siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Bukus mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.